Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 8, untuk menyampaikan materi hari ini. Adapun topik materi yang akan kami bahas adalah klasifikasi bahasa pemrograman. Perkenalkan, saya Dinda Putiwandari, bertugas sebagai moderator pada hari ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama ada Dita Puspita Handayani, Hernandia Zanualeras, Ihsan Aji Nugroho, Dinda Putilandari, dan yang terakhir yaitu ada Hairul Latif. Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai pengertian bahasa pemrograman yang akan dijelaskan oleh Dita Puspita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bahasa pemrograman adalah teknik komando untuk memerintah komputer yang merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai fungsi bahasa pemrograman. Fungsi bahasa pemrograman. Tujuan utama dari fungsi bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak seolah-olah dia dapat mengolah kata sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dengan kata lain, fungsi bahasa pemrograman itu sendiri yang pertama, sebagai media komunikasi antara manusia dan mesin. Yang kedua, membantu dalam perkembangan kehidupan manusia. Yang ketiga, membantu manusia untuk melakukan pekerjaan dengan lebih presisi atau lebih baik. Dan yang terakhir yaitu memungkinkan komputer dalam memproses informasi secara cepat dan juga efisien. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bahasa pemrograman berdasarkan tujuan aplikasi. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman yang bertujuan khusus atau Specific Purpose Programming Language adalah bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk domain aplikasi tertentu. Dengan kata lain, bahasa pemrograman yang bersifat khusus tersebut menawarkan abstraksi dan juga notasi yang diperlukan atau yang didomainkan setelah apa yang diperintahkan. Contohnya itu ada COBOL. Dengan kata lain, COBOL ini digunakan untuk terapan bisnis dan juga aplikasi. Yang kedua ada Fortran, yaitu aplikasi komputasi ilmiah. Yang ketiga ada bahasa assembly atau aplikasi pemrograman mesin. Yang keempat ada Prolog atau aplikasi kecerdasan buatan. Dan yang terakhir yaitu ada bahasa simulasi atau SimScript. Bahasa pemrograman yang bertujuan umum akan dijelaskan oleh Hairul Latif. Bahasa pemrograman bertujuan umum, General Purpose Programming Language. Bahasa pemrograman umum domain atau tujuan umum merupakan bahasa yang dirancang untuk tidak memecahkan masalah spesifik. Bahasa tujuan umum dirancang untuk menulis perangkat lunak dengan menggunakan cipta formal. Contoh bahasa tujuan umum seperti bahasa Pascal, Basic, C, C++, dan sebagainya. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi bahasa pemrograman. Baik, terima kasih akan saya lanjutkan. Untuk generasi pertama bisa disebut generasi mesin. Berorientasi pada mesin, kemudian disusun dengan menggunakan bahasa mesin, sulit dipahami dan membosankan, eksekusinya sangat cepat dan sangat bergantung pada mesin. Berikut contoh pemrograman bahasa mesin yang diterjemahkan ke bahasa generasi kedua dan generasi ketiga. Selanjutnya yaitu materi mengenai generasi kedua atau low level language. Generasi kedua, low level language, dengan ciri-ciri menggunakan bahasa rakitan atau assembly, menggunakan kependekan perintah atau mnemonic untuk pengganti kode biner. Instruksi identik menggunakan bahasa mesin, bahasa rakitan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan bahasa mesin. Contoh, turbo assembler dan macro assembler. Selanjutnya yaitu pembahasan generasi yang ketiga atau high level language. Kelemahan yang pertama adalah tidak bisa diterjemahkan secara otomatis oleh komputer. Yang kedua yaitu memerlukan translator bahasa ke bahasa mesin sebelum diakhiri menuju CPU. Di balik semua kelemahan itu, generasi ketiga atau high level language juga memiliki kelebihannya. Yang pertama, menggunakan pendekatan prosedural. Yang kedua, menggunakan bahasa yang lebih manusiawi. Dengan kata lain, generasi ketiga ini sudah mulai bisa dipahami oleh manusia secara langsung. Contohnya sendiri yaitu ada COBOL, Java, Basic, Pascal, Fortran, dan juga C++ dan C. Selanjutnya yaitu bahasa pemrograman generasi keempat. Selanjutnya, generasi keempat atau fourth generation language. Generasi ini disebut sebagai generasi query. Kemudian, 4GL biasanya disebut dengan bahasa beraras sangat tinggi.
very high level language, atau bahasa yang berorientasi pada masalah, problem-oriented language. Kemudian memiliki struktur tertentu dalam bahasa pemrogramannya. Cocok digunakan untuk mengakses suatu data, contohnya query language, SQL, QBE, dan Intelligent Report Generator, dan Application Generator, ADS dan Mantis. Generasi kelima, atau Programming Language Based Object Oriented and Web Development. Bahasa pemrograman dari generasi ini memfokuskan untuk membuat sistem yang efisien, kemudian memberikan fitur otomatis dalam membuat suatu program. Generasi ini juga disebut sebagai Intelligent Programming and Very High Level Language. Contoh bahasa pemrograman dari generasi ini adalah LISP, Smalltalk, dan Prolog. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai contoh bahasa pemrograman. Contoh yang pertama yaitu ada pemrograman C yang akan dijelaskan oleh Hairul Latif. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Contoh bahasa pemrograman yang pertama yaitu pemrograman C. Bahasa pemrograman C adalah general purpose, artinya bisa digunakan untuk membuat program apa saja. Bahasa C dijuluki Good Programming Language, artinya ayah dari semua bahasa pemrograman lain. Pemrograman C dapat dijalankan menggunakan IDE, Integrated Development Environment, adalah lembar kerja untuk mengembangkan program. Contoh dari bahasa pemrograman C adalah pembuatan kalender sebagai berikut. Contoh yang kedua yaitu pemrograman C++ yang akan dijelaskan oleh Dita Puspita. Selanjutnya, pemrograman C++. C++ adalah bahasa pemrograman hasil pengembangan bahasa C. Pada bahasa C++, langkah penyelesaian masalah dilakukan dengan cara membagi-baginya ke dalam submasalah yang lebih kecil. Cara ini dikenal sebagai bahasa pemrograman prosedural. Berikut contoh penggunaan C++ untuk menghitung luas lingkaran. Contoh yang selanjutnya yaitu pemrograman Java yang akan dijelaskan oleh Hernandia Zanua. Terima kasih atas waktunya. Kemudian yang selanjutnya pemrograman Java. Jadi Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Dikenal memiliki moto Write Once, Run Anywhere. Artinya Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang menyesuaikan platformnya. Misalnya berjalan di Android, Linux, Windows, dan lainnya. Berikut adalah contoh menampilkan huruf alfabet pada Java. Kemudian contoh selanjutnya yaitu pemrograman Python. Jadi Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung dengan metode orientasi objek, serta menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Python memiliki tata bahasa dan skrip yang sangat mudah untuk dipelajari, memiliki sistem pengelolaan data dan memori otomatis, serta modul pada Python yang selalu diupdate. Berikut adalah contoh mengecek bilangan prima atau tidak dengan menggunakan Python. Selanjutnya yaitu pemrograman HTML, JavaScript, dan juga PHP yang akan dijelaskan oleh Ihsan Aji Nugroho. Pemrograman HTML. HTML atau Hypertext Markup Language adalah bahasa markup yang digunakan untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Berikut contoh membuat biodata menggunakan HTML. Selanjutnya, ada pemrograman JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan website agar lebih dinamis dan interaktif, seperti adanya fitur slideshow, foto, gambar animasi, pengisian polling, dan lainnya. JavaScript berbeda dengan Java karena JavaScript dikembangkan dengan bahasa C, sedangkan Java dikembangkan dengan bahasa C atau C++. Berikut contoh form validasi dalam JavaScript. Dan yang terakhir, ada pemrograman PHP. PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web, serta dapat berinteraksi langsung dengan database. Berikut contoh penggunaan PHP sebagai daftar presensi mahasiswa. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Berikut adalah kontribusi dari masing-masing setiap anggota. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai klasifikasi bahasa pemrograman. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.